Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia Ibu Bapak SD Negeri 212 yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kita untuk hadir di ruangan ini dalam rangka pendampingan individu 2 untuk visi dan prakarsa perubahan guru penggerak dari saya Ariesta Dwida Kusmawati, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang. Yang kedua, sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 212 Kota Palembang, yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Ibu Eliza, yang terhormat Bapak Ibu guru semua yang ada di sini, yang sudah terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama saya dalam pelaksanaan pendampingan individu kedua yang saya di sini akan memaparkan visi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Untuk runtutan acaranya, yang pertama pembukaan. Kita buka acara ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kata sambutan dari kepala sekolah yang kali ini akan diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah Ibu Hairani. Pada Ibu Hairani saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pembimbing CDP kelas 2 Ibu Eliza SCD, yang kami hormati Bapak Ibu staf SD Negeri 12 Palembang. Alhamdulillah puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan pendampingan CDP kelas 10 yang akan dilaksanakan pada kegiatan kita hari ini di ruangan lab SD Negeri 212 Palembang. Serta tak lupa pula salawat dan salam selalu dikanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Di sini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah. Kami Ibu pada saat ini Ibu Kepala Sekolah sedang bertugas mengikuti rapat di SD Negeri 225 ya. Di sini saya sendiri, yaitu Ibu Hairani, mewakili Ibu Ratna Maladewi, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eliza yang telah datang ke sekolah kami jauh-jauh ke ujung sini guna untuk mendampingi pendampingan CDP angkatan 10 kepada Ibu Ariesta. Dan mohon maaf juga pada kesempatan ini tidak dapat hadir secara langsung di tengah-tengah kegiatan pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf atas kekuatan dan kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yaitu kata sambutan dari pengajar praktik kepada Ibu Eliza. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, yang terhormat Bapak Ibu Ratna Dewi diwakili Ibu Hairani, Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu rekan guru semuanya. Jadi pada hari ini agenda kita yaitu diskusi. Jadi CGP sudah belajar tentang bagaimana merumuskan prakarsa perubahan. Jadi dia merumuskan visi dirinya sebagai pendidik. Nah, ini tentunya berlanjut bagaimana
bagian menjadi dalam proses pendidikan CDP, namun diharapkan semua peserta pada pagi hari ini ikut terlibat aktif dalam diskusi yang muaranya adalah visi ini sesuai dengan kebutuhan hari ini. Nah, jadi kita bertukar pikiran, nanti Bu Arista mungkin akan memberikan selebaran kalimat rumpang, ya. Dan dari kalimat rumpang tersebut kita memunculkan ide-ide baru dari visi yang ada dan ide baru apa yang ada nantinya. Apakah ada indikasi atau ide untuk melakukan perubahan pada visi sekolah nantinya. Nah, jadi itu sesuai dengan susunan acara yang sudah Bu Arista tuliskan kurang lebih dari 1,5 jam ya. Dan hasil untuk kali ini kita melakukan diskusi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat yaitu pengantar tujuan diskusi oleh saya sendiri calon guru bicara. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi yang nantinya akan menjadi refleksi terhadap visi sekolah kita. Jadi nanti dari visi yang kita buat akan tercipta apa cita-cita kita terhadap murid masa depan. Seperti yang Ibu PP sudah jelaskan tadi, bahwa sebenarnya ini adalah salah satu langkah saya dalam penyelesaian kegiatan calon guru penggerak sesuai dengan modul yang saya pelajari. Bagaimana cara membuat visi saya sebagai seorang pendidik yang memimpikan murid impian saya ke depannya. Di sini pastinya saya meminta bantuan dan atau kolaborasi kepada ibu bapak guru yang ada di SD Negeri 212 ini, karena untuk mewujudkan visi murid impian itu saya tidak bisa bekerja sendiri. Pastinya saya membutuhkan guru-guru lain untuk dimintai pendapat ataupun masukan apakah visi yang saya buat ini sudah sesuai atau belum. Yang pertama kita akan merumuskan kalimat penumpang. Nanti ada 6 kalimat penumpang yang nantinya kita munculkan sebelum kita membuat visi kita. Seorang pendidik itu haruslah menjadi contoh teladan bagi anak didiknya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak dan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kita lihat sekarang untuk kodrat zaman sekarang anak-anak lebih maju dari zaman kita dahulu. Tiap tahunnya satu tingkat lebih maju. Makanya kita sebagai guru tidak boleh ketinggalan dari anak-anak kita. Makanya terciptalah kurikulum Merdeka Belajar ini yang membantu guru-guru untuk menaikkan kompetensi mereka untuk bisa lebih mengikuti zaman. Agar dapat memberi pendidikan yang menutur, maka seorang pendidik harus memahami dengan sepenuh hati dimensi yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Adapun dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik lagi di lingkungan sekolahnya. Pastinya di lingkungan sekolah kita sudah ada visi. Namun visi yang ada di sekolah kita yang sudah tercipta itu selama ini kita belum tahu itu sudah diterapkan atau belum pada murid-murid kita. Nanti ini yang akan kita bahas. Sudah sesuai belum visi kita terhadap murid-murid kita itu sudah sesuai atau belum? Nah, di sini ada 6 kalimat penumpang yang akan kita diskusikan hari ini tentang cita-cita untuk murid di masa depan. Nah, yang
Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah. Nah, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Lalu kita warga di sekolah ini yakin untuk. Lalu yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Ya, di sini ada 6 kertas yang sudah saya tempel, yang nantinya nanti untuk menempelkan jawaban-jawaban dari Bapak semua yang nanti saya berikan itu ya namanya paper apa namanya paper ya. Saya nanti ditempel di sini masing-masing Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk yang pertama, pertanyaan pertama, kita memimpikan murid-murid yang. Nah, ini nanti saya berikan dulu. Silahkan diisi menurut Bapak Ibu. Kira-kira kita mau memimpikan murid yang seperti apa? Kemarin sudah saya bagi 6 kalimat penumpang kepada Bapak Ibu yang mungkin sudah dipelajari sama Ibu Bapak semua. Ditulis jawaban menurut Bapak Ibu. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Nanti silakan yang sudah ditempelkan ke kertas yang ada di sini. Untuk yang kedua, kalimat penumpang yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah. Nah, silakan diisi kembali. Silakan kalau sudah dituliskan tempelkan lagi ke depan. Lalu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa kita di sekolah? Apa ya, Nak? Wah, ini belum dikumpul nih. Kumpul lagi. Jauh nih. Lagi tambah banyak juga sama Pak Edi.
Yang sudah silakan ditempelkan tanggapan yang sudah disediakan. Duluan terus ini ya. Duluan terus dapat hadiah ya. Dapat hadiah. Doa berasnya dibayarkan surganya ya. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa maju biar sehat gerak tuh. Beres Lena ya ini. Iya. Marlena miskin. Lagi searching Google ya. Apa lagi sekarang? Mbak itu tidak terbaik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk silakan Bu Umi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk yakin untuk apa nih? Kita boleh bukan. Sini. Biar kelihatan nih. Sini sini. Sini sini. Nah, kamu langsung jawab yang kita warga di sekolah yakin untuk apa nih? Nah, sekalian yang terakhir ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
atas masukan yang sudah diberikan untuk 6 pertanyaan kalimat rupa terkait cita-cita untuk murid masa depan. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kita memimpikan murid yang titik-titik. Nah, kita baca dulu di sini. Kita memimpikan murid yang ada yang menjawab beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, inovatif, siswa yang unggul dan inovatif, berakhlak mulia dan berwawasan global, murid yang berprestasi dan mandiri, murid yang berbudaya dan berkarakter, dan terakhir memiliki jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Dari yang pertanyaan pertama, kita memimpikan murid yang titik-titik ini. Inilah awal kita akan menyusun suatu visi. Kita akan memimpikan murid yang seperti apa, ya. Di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pastinya itu sudah masuk ke dalam salah satu dimensi profil pelajar Pancasila kita. Yang pertama beriman dan bertakwa. Lalu yang kedua, kreatif inovatif. Kira-kira masuk nggak ke dalam dimensi profil Pancasila? Masuk. Yang ketiga, siswa yang unggul dan inovatif. Masuk nggak? Masuk. Berakhlak mulia dan berwawasan global. Masuk juga. Murid yang berprestasi dan mandiri. Murid yang berbudaya dan berkarakter, memiliki jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Menurut saya ini semua sudah mewakili dimensi profil pelajar Pancasila yang pastinya harus dimiliki oleh siswa-siswa kita yang kita impikan untuk masa depan sekolah, ya. Nah, di sini bisa saya simpulkan untuk kita memimpikan murid yang seperti apa. Kita simpulkan langsung saja. Kalau penyimpulan saya, kita memimpikan murid yang berakhlak mulia pastinya, beriman dan bertakwa dulu, ya. Kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, berprestasi, berbudaya, berwawasan global dan bertaraf kritis. Kira-kira dari Bapak Ibu dari penyimpulan saya ini, kira-kira ada yang akan ditambahkan atau tidak? Kira-kira sesuai atau enggak dari penyimpulan saya ini untuk kita memimpikan murid yang titik-titik itu tadi? Ada masukan? Kalau tidak ada masukan, saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Lanjut, Bu. Lanjut. Kita percaya bahwa murid adalah, di sini ada yang menjawab, murid yang memiliki berjuta potensi bakat, generasi yang unggul, murid yang baik, cerdas, dan sopan, anak yang penuh dengan karakter. Murid memiliki keistimewaan masing-masing, memiliki potensi yang berbeda-beda. Murid adalah individu yang unik. Dari jawaban ini sepertinya mencakup jadi satu, ya, bahwa anak itu tuh unik. Anak itu memiliki karakter yang unik, yang pastinya memiliki potensi yang berbeda-beda. Ini jadi bisa saya simpulkan, karena jawabannya hampir sama, bisa saya simpulkan bahwa anak-anak itu memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Mereka memiliki keistimewaan dan bakat yang bisa kita gali seoptimal mungkin. Dari situ saya menyimpulkannya, ya. Kira-kira dari penyimpulan saya ini ada yang perlu ditambahkan? Enggak, lanjut, ya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Ada yang menjawab kita mengutamakan pada proses pembelajaran pada pelajar. Pembelajaran yang berpihak pada murid, kebersihan dan keimanan, berbudaya yang positif, pembelajar berkualitas dan berkarakter,
pembelajaran pada pelajar, ada yang berpihak pada murid juga, ada yang berbudaya positif. Jadi bisa kita simpulkan di sekolah ini kita itu mengutamakan pada pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran itu tidak hanya berfokus kepada guru, tapi berfokus kepada siswa. Kita gali potensi anak itu sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk anak-anak harus mengikuti apa kehendak kita. Jadi kita yang mengikuti anak-anak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kira-kira ada yang perlu ditambahkan? Ya? Baik, terima kasih Bu Esta atas kesempatannya. Di sini saya ingin menambahkan di sekolah kita mengutamakan, jadi mengutamakan sama seperti yang Bu Esta sampaikan. Akan tetapi di sini saya ingin menambahkan variasi dalam pembelajaran seperti metode, model, media. Karena anak-anak zaman sekarang itu untuk belajar tidak monoton. Jadi kita sebagai guru itu menambahkan variasi, maksudnya dari inovasi terus-menerus untuk di pembelajaran. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu Umi untuk masukannya, dan masukannya sangat bermanfaat sekali. Bisa kita tambahkan ya, selain kita berpihak kepada siswa, kita juga bisa menambahkan kita harus banyak inovasi dalam pembelajaran. Metode pembelajaran kita harus berbeda-beda atau berubah-ubah karena dia mempermudah siswa. Kita ikuti siswa aja, gimana enaknya anak itu menerima pembelajaran kita ya. Masukannya bisa diterima Bu ya. Terima kasih untuk masukannya. Lalu yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama berhak mendapatkan pelayanan yang baik. Perlunya budi pekerti, sekolah itu sangat penting. Mereka layak mendapatkan pendidikan, penting untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Mereka adalah pembelajar sepanjang hayat, sadar akan pentingnya sopan santun, pendidikan karakter pastinya ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting. Pendidikan sangat penting dan pendidikan karakter itu sangat penting. Mungkin ada yang mau menambahkan? Murid kita di sekolah sadar betul bahwa Bu Suti mungkin mau menambahkan? Ya, terima kasih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya kalau siswa itu mereka itu ya kalau anak-anak sekarang ini mereka akan sadar belajarlah siswa itu ini dari mereka sendiri. Ya, jadi kalau istilah sekarang ini mereka sadar bahwa belajar sambil bermain sesuai dengan karakter yang mereka miliki. Karena kalau apalagi untuk anak SD, kalau dalam kegiatan di sekolah dan belajar, mereka apa yang mereka inginkan, ya. Jadi dalam belajar itu carilah permainan sesuai dengan karakter mereka, walaupun belajar sambil bermain, tapi dengan batasan-batasan tertentu sesuai dengan alur yang ada. Jadi kalau murid di sekolah itu apa yang mereka inginkan, itulah yang mereka sadari bahwa mereka belajar sambil bermain. Ya, terima kasih masukannya Ibu Sudi. Itu berarti kita sama kembali lagi ke kodrat alamnya anak, kodrat alam dan kodrat zaman itu tadi Bu ya, disesuaikan dengan sukanya anak apa. Memang kodratnya mereka bermain, ya kita selingi belajar sambil bermain itu. Terima kasih Bu Sudi untuk masukannya. Lalu yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk menumbuhkan budaya yang positif, menciptakan keamanan dan kenyamanan, menciptakan budaya kerja positif di sekolah, menciptakan keragaman belajar, selalu rukun dalam sekolah. Banyak orang di sekolah bahwa pendidikan sangat penting, menuntun murid untuk mencapai potensi yang mereka miliki, membimbing anak dalam kegiatan belajar. Kita warga di sekolah ini yakin untuk
Oh ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing anak dalam belajar. Mungkin maksudnya di sini memang kita sebagai guru memang kita tugas kita untuk membimbing anak dalam belajar ya. Jadi kita memang meyakini bahwa tugas dan peran kita itu memang membimbing mereka untuk melaksanakan pembelajaran. Menuntut murid untuk mencapai potensi yang mereka miliki. Tadi jawabannya siapa? Saya Bu. Oh ya. Saya Kalista. Maksudnya seperti apa Bu Lena? Terima kasih. Ya, itu adalah jawaban saya buat Desta, yaitu kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk menuntut murid mencapai potensi yang mereka miliki. Jadi kita itu sebagai pengajar di sini harus melihat potensi apa yang anak miliki, kemudian kita gali dan untuk kita terus asah. Ya, jadi kita memiliki potensi yang terbaik untuk anak dan kemudian salah satunya juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk anak juga di sekolah. Nah itu saja Bu Adista, terima kasih. Terima kasih Ibu Lena sudah menjelaskan bahwa menuntut murid untuk mencapai potensi yang mereka miliki itu tadi, yaitu menuntut siswa bagaimana mereka untuk menggali potensi yang akan mereka capai, yang akan mereka miliki. Di sini saya simpulkan saja langsung, kita warga di sekolah ini yakin untuk yang pastinya tadi sudah dijawab, menuntut untuk mencapai potensi yang mereka miliki dengan kebahagiaan. Tentunya dengan kebahagiaan, karena kalau kita tidak merasa bahagia, anak-anak tertekan, tidak akan tercapai ya potensinya. Lalu yang kedua, menciptakan budaya positif di sekolah. Kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah kita, seperti 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kita sudah menerapkan dan beberapa budaya positif lainnya yang mungkin nanti bisa kita tingkatkan, bisa kita kembangkan ke depannya. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak memiliki bakat masing-masing. Murid mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Anak-anak memiliki karakter dan bakat yang berbeda. Murid mempunyai kemampuan masing-masing. Siswa unik dan beragam. Setiap anak punya bakat yang berbeda. Pendidikan hal yang penting bagi anak. Pendidikan adalah kunci masa depan yang lebih cerah. Jadi jawabannya lebih ke satu ya, lebih sama semua ya. Yang menjawab tadi, kalau menurut Ibu Eka, tanya nih, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jawabannya yaitu tadi murid mempunyai kemampuan masing-masing. Menurut Ibu Eka apa itu? Ya, baik. Jadi murid mempunyai kemampuan masing-masing. Jadi murid itu memiliki apa yang dia ingin pelajari dan apa yang ingin dia miliki di pelajaran tersebut. Jadi kita mengikuti murid kemampuannya, kemampuan dia. Jadi kita tahu dia ingin apa, kan mampunya di mana. Ya, terima kasih Bu Eka ya. Jadi kita langsung saja kita simpulkan kalimat tumpang yang terakhir tentang cita-cita untuk murid kita, murid kita masa depan, yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu punya bakat dan kemampuan masing-masing sesuai dengan keinginan dan potensi mereka. Karena di sini tadi jawabannya kurang lebih satu ya, jadi saya disingkat seperti itu saja. Ada tambahannya untuk kalimat tumpang yang ke-6? Sekiranya tidak, jadi itulah penyimpulan dari 6 kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid di masa yang akan datang. Yang nantinya inilah cikal bakal kita untuk menentukan visi sekolah kita. Nah, sekarang kita lihat visi sekolah kita. Ya. Di situ di kertas yang kemarin sudah saya bagikan sudah ada visi sekolah kita. Yang tertulis
212 Palembang beriman dan bertakwa, berkarakter, inovatif, memenuhi standar mutu dan berbudaya bangsa. Inilah visi yang sudah dibuat kita bersama kepala sekolah 1,5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Kita belum ganti visi ya, selama 2 tahun inilah kalau nggak salah ya. Kita belum ganti visi. Inilah visi sekolah kita. Kira-kira menurut Ibu visi sekolah kita ini dengan 6 kalimat perumpang yang sudah kita bahas tadi sudah sesuai belum dengan cita-cita kita tadi? 6 kalimat perumpang tadi kan cita-cita untuk murid masa depan. Sudah sesuai belum visi kita ini? Terwujudnya siswa SD Negeri 212 Palembang beriman dan bertakwa, benar ya, berkarakter, inovatif, memenuhi standar mutu dan berbudaya bangsa. Ada yang tambahkan, silakan. Baiklah Ibu Alisa, itu adalah visi sekolah kita selama ini yang kita belum pernah ganti ya, Ibu Alisa ya. Nah, di situ terwujudnya siswa SD Negeri 212 Palembang yang beriman dan bertakwa, berkarakter, inovatif, memenuhi standar mutu berbudaya dan bangsa. Itu ada masuk ke dalam profil pelajar Pancasila semuanya. Itu sangat bagus sekali ya, itu memang tujuan dari visi kita sekarang ya. Nah, tapi di sini saya belum melihat ya apa karakter yang akan ditonjolkan ya pada visi yang ini. Jadi saya meminta bahwa rekan-rekan sekalian ini untuk menuangkan ide-idenya. Kira-kira kita ini apa yang akan ditonjolkan, apa yang akan diangkat dari visi kita berikutnya. Demikian Bu Alisa, terima kasih. Terima kasih Ibu Rena ya sudah mengoreksi tentang visi sekolah kita. Pastinya kita kalau membuat visi kita fokus apa yang akan kita kembangkan, apa yang akan kita tonjolkan, benar sekali karakter apa yang akan kita tonjolkan. Di dalam visi SD Negeri 212 ini sudah mencakup semua dimensi yang ada di dalam profil Pancasila menurut saya, benar ya? Ya kan? Nah, kalau kita akan menonjolkan berarti kan kita memilih salah satu atau salah dua atau salah tiga dimensi yang akan kita ambil atau kita tonjolkan. Kalau menurut ibu-ibu dari visi yang sekolah yang sudah ada ini terlalu banyak atau seperti apa? Kira-kira kebanyakan nggak ini kira-kira yang perlu ditonjolkan? Kalau menurut saya Bu Alisa itu sudah banyak juga ya, karena yang pertama bertakwa, kemudian berkarakter, inovatif ya, itu juga ada. Nah, di sini kita belum menemukan ya apa yang bisa membuat mengangkat sekolah kita ini lebih menarik lagi. Gitu. Ya. Kira-kira apa Bu yang Ya, seperti contoh ya pembelajaran menggunakan media inovatif ya. Kemudian pembelajaran memiliki menggunakan teknologi gitu ya. Nah, yang kayak sekarang kan abad 2.0 itu 4.0 itu mengajarkan bahwa kita harus belajar dengan menggunakan IT ya. Apa yang di situ sudah menawarkan? sepertinya masuk ke dalam inovatif sih kalau menurut saya. Oh ya, masuk ke dalam inovatif Ya mungkin nanti ini visi ini nanti sebagai masukan kita. Nanti kan kita akan merubah visi kita ini pada saat rapat. Biasanya rapat mau ini ya, mau perbaikan kelas tuh ya. Nah mungkin tahun ini kita rubah. Inilah nanti yang akan jadi gambaran kita. Apa yang perlu kita tonjolkan? Kita fokuskan kemana visi sekolah kita ini. Mungkin nanti kita sebagai di sini ada beberapa guru penggerak juga memberi masukan kepada kepala sekolah, pada teman-teman apa yang perlu ditonjolkan. Jadi tidak terlalu banyak kalimat, tidak
dalam beriman dan bertakwa sudah kita terapkan atau belum di sekolah? Sudah ya. Contohnya ada ya Bu ya, kita sudah melaksanakan yasinan setiap hari Jumat, terus apa lagi? Sholat duha pada hari Jumat, lalu melaksanakan doa sebelum belajar dan sesudah belajar, kita sudah melaksanakan. Lalu berkarakter, kita sebagai guru atau warga sekolah, kita sudah melaksanakan karakter itu pada siswa. Begitu juga siswa, ya, siswa, guru, kita sudah melaksanakan. Kurang lebihnya kita berkarakter, berbudaya positif itu tadi, kita sudah memberikan contoh sopan santun kepada siswa, bagaimana cara kita menghormati orang yang lebih tua. Nah, kita sudah ya sepertinya Bu ya. Inovatif seperti yang Ibu Lena tadi sampaikan. Untuk inovatif kita sudah disediakan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung kita sebagai guru untuk berinovatif. Tentunya sekolah sudah memberikan sarana yang cukup lengkap bagi saya ya, karena kita sudah difasilitasi dengan satu orang guru satu kelompok yang fungsinya agar guru tersebut lebih inovatif lagi dalam pembelajaran. Jadi metode pembelajarannya nggak monoton itu aja, nggak fokus itu aja, jadi bisa lebih bervariasi. Untuk siswa juga kita bisa membelajarkan kepada siswa bagaimana cara mereka menggunakan Chromebook. Biasanya di kelas berapa Bu ya, Bang? Sudah diajarkan Chromebook? Di kelas 4 dan 5 ya biasanya ya. Sudah mulai diajarkan Chromebook. Lalu memenuhi standar mutu dan berbudaya bangsa. Kira-kira sekolah kita, guru sekolah kita sudah memenuhi standar mutu belum? Menurut Pak Egi gimana? Yang memenuhi standar mutu. Untuk guru kita, untuk murid kita. Baik, terima kasih. Di sini biasa memenuhi standar hidup menurut kami. Untuk standar baik itu guru sudah memenuhi syarat, terus siswa juga sampai saat ini juga sudah memenuhi syarat terus untuk sarana dan prasarana juga untuk mendukung proses belajar itu sampai saat ini juga sudah cukup loh. Mungkin yang sudah termasuk standar ini. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya, SD Negeri 212 ini memiliki guru-guru yang memiliki kompetensi yang luar biasa, yang memiliki standar lulusan yang memang sesuai atau sesuai dengan jurusannya. Jadi untuk standar mutu, alhamdulillah SD Negeri 212 ini sepertinya sudah terpenuhi. Lalu kita memiliki berbudaya bangsa itu pastinya ya. Nah, itulah tadi kaitan dari visi SD Negeri 212 itu kepada dengan kalimat rumpang dan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi dari SD Negeri 12. Nah, selain visi dari SD Negeri 12, di sini saya sebagai calon guru penggerak, saya juga memiliki visi yang saya ciptakan. Kemarin saya mempelajari modul 1.3 belajar tentang membuat visi saya sebagai calon guru penggerak. Di sini saya memiliki visi terwujudnya generasi bangsa yang unggul, berkarakter, serta bernalar kritis. Inilah visi yang saya ciptakan. Di sini saya berfokus kepada murid yang unggul, yang memiliki karakter, serta mereka memiliki penalaran yang kritis. Di sini saya punya prakarsa perubahan. Apa yang memprakarsai saya untuk berubah, yaitu saya ingin berupaya meningkatkan cara berpikir
Jadi setiap pembelajaran, gak cuma saya ya, saya harapkan ya, semua guru pastinya. Dalam setiap pembelajaran kita setidaknya ada beberapa cara untuk bagaimana cara kita memancing siswa agar anak itu dapat berpikir kritis. Mungkin dengan tanya jawab, permainan-permainan game yang menarik, ataupun dengan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira mudah mereka jawab. Itu sebenarnya simpel sih pertanyaan itu ya, tapi bisa mancing anak-anak berpikir kritis. Nah, dari visi saya itu ya, saya membuat visi saya itu berdasarkan tahapan Bagja namanya teman-teman ya. Apa sih tahapan Bagja itu? Tahapan Bagja itu yang pertama B buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan pertanyaan, dan A atur eksekusi. Yang B, ini contoh pertanyaan untuk membuat pertanyaan ya. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa? Di sini saya ada beberapa tindakan penyelidikan. Saya akan memberikan tantangan kepada siswa agar menjadi partner dengan rekan sejawat dalam kegiatan diskusi. Nah, diskusi itu termasuk dalam memancing siswa untuk berpikir kritis. Lalu menanamkan budaya literasi dan profil pelajar Pancasila berpikir kritis melalui sebuah permasalahannya. Jadi kita menyajikan sebuah masalah, nanti anak itu yang akan mencari jalan keluarnya. Jadi anak itu pasti akan otomatis akan berpikir bagaimana nih cara cari jalan keluarnya. Nah, itu termasuk cara berpikir kritis. Lalu A ambil pelajaran. Contoh pertanyaannya, situasi apa saja yang bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada saat pembelajaran? Tindakan penyelidikannya menggali kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Yang kedua, merefleksi siswa yang sudah mampu menerapkan kemampuan berpikir kritis setelah pembelajaran. Jadi kita kalau habis pembelajaran itu kan pasti kita melakukan refleksi, ya kan? Nah, dari refleksi itulah kita bisa lihat anak-anak itu kira-kira nyambung apa enggak dengan apa yang kita ajarkan. Kalau anak-anak bilang, "Ibu bu, pelajaran ini bu, tadi pelajaran ini," berarti kan mereka nyambung dan itu sudah masuk dalam berpikir kritis. G. Gali mimpi. Apa yang saya rasakan ketika siswa mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Apa yang dapat mendukung siswa untuk berpikir kritis dan menjadi kebiasaan? Tindakan penyelidikannya menjadikan itu sebagai milik bersama, bukan hanya milik guru atau sebagian siswa saja. Memberikan pertanyaan pemantik yang bisa membuat siswa untuk berpikir kritis, lebih sabar dalam membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan siswa lebih berani untuk beraktivitas dan berkreativitas. Nah, itu tadi kalau kita ingin menuntut siswa kita lebih kreatif, lebih berpikir kritis, pastinya kita sebagai guru juga harus memiliki rasa sabar yang lebih. Karena kita membimbing anak itu bervariasi ya. Anak itu gak cuma anak yang gak nakal aja, pasti ada anak yang luar biasa. Jadi untuk membimbing siswa itu kita lebih berani, siswa yang lebih berani dan beraktivitas dan berkreativitas, tentunya kita harus lebih sabar. J. Jawaban rencana. Apa langkah pembelajaran agar kebiasaan siswa mampu berpikir kritis? Bagaimana cara pengelolaan agar semua siswa merasa senang mengikuti pembelajaran? Yang pasti membuat catatan pencapaian siswa setiap minggu, lalu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada siswa, memberikan umpan balik dan motivasi yang positif kepada siswa. Pemberian reward itu ya, pemberian motivasi kepada siswa itu sangat mendukung mental siswa juga. Jadi kita harus memberikan umpan balik atau motivasi yang positif kepada siswa agar mereka itu senang, mereka bahagia untuk menerimanya. Atur eksekusi. Peran apa yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Siapa yang akan saya libatkan dalam pembelajaran untuk mewujudkan rencana ini? Ya pastinya saya mengajak rekan sejawat untuk mengobservasi pembelajaran pada kelas saya. Lalu saya menyusun rencana dan tim kerja sesuai tupoksi masing-masing anggota tim kerja, menentukan tenggat waktu untuk menyelesaikan tugas. Yang saya bilang tadi pastinya untuk
untuk mewujudkan visi calon guru penggerak yang akan saya laksanakan ke depannya. Itulah cita-cita saya terhadap murid impian saya di masa depan. Demikianlah Bapak Ibu, itulah tadi inisiatif perubahan visi dan inisiatif perubahan dari saya. Semisalnya ada masukan atau saran dari Bapak Ibu semua, saya harapkan. Ada masukan atau saran Bapak Ibu? Yurani mungkin? Terima kasih kepada BSD yang telah menyampaikan visi-visinya guna perubahan untuk sekolah kita yang akan menambah diri kita sendiri. Ya, apa yang disampaikan itu telah memenuhi standar yang akan juga bisa sendiri lakukan bersama kita tanggung jawab dan selalu mendukung apa yang direncanakan dan lebih baik sebenarnya. Terus yang saya ingin sarankan menurut saya sebenarnya bisnis itu tidak boleh terlalu panjang biasanya, ya, seperti unggul dan berprestasi. Unggul dan berprestasi sudah unggul pastinya akan di dalamnya pasti berprestasi kan. Jadi itu mungkin pelajaran bagi kita semua ke depannya. Setelah kita pelajari, setelah mendapatkan ilmu mungkin dari CBB juga dapat pembelajaran. Jadi untuk di tahun yang akan datang lebih baik kita akan lebih menyempurnakan lagi visi yang lebih baik atau yang lebih tertuju kepada tidak hanya kepada siswa tapi kepada seluruh warga sekolah. Karena dengan tidak adanya seperti kita guru, tidak mungkin terciptanya siswa yang berprestasi tadi. Akan lebih baik itu kan guru juga kita sebagai warga sekolah, yaitu terutama kepala sekolah, guru dan juga pegawai. Pastinya jika tidak berprestasi dan mengandalkan siswa, misalnya siswa yang belajar, jadi tidak dapat tercipta yang seorang yang pendidik siswa yang berprestasi. Makanya juga menurut saya guru itu warga sekolah. Jadi warga sekolah cukup dari kepala sekolah, guru serta pegawai dan warga sekolah termasuk yang tujuannya kepada siswa. Jadi itu yang dapat saya informasikan. Karena dari sini kita lihat juga kan, tidak hanya siswa yang belajar, tapi kita guru-guru sebagai pendidik terus belajar dan berlatih kan. Jadi mungkin itu yang dapat saya tambahkan untuk kedepannya, bahwa benar sih terfokus kepada siswa, tapi untuk menjadikan siswa itu agar warga sekolahnya juga ikut berproduktif. Itu bisa terima. Terima kasih kepada Ibu Herani untuk masukannya untuk penyusunan visi tersebut, baik pun visi sekolah ataupun visi guru penggerak. Mungkin di sini memang masih banyak kekurangan atau kesalahan atau keterbatasan saya sebagai calon guru penggerak untuk menyusun. Maka dari itu saya meminta bantuan atau masukan dari Bapak Ibu semua. Kira-kira bagaimana visi saya yang sudah saya bentuk ini sudah sesuai atau belum? Dan terima kasih untuk masukannya. Itu bisa menjadi suatu masukan yang positif bagi saya untuk perbaikan ke depannya. Itu tadi terakhir dari saya. Demikianlah diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada Ibu pengajar praktik, dan terima kasih untuk waktunya yang sudah teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Hari ini kita selesaikan sampai sini saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Evi. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini semuanya sangat aktif memberikan idenya bagaimana merumuskan kalimat rumah ini ya. Ada di sini banyak sekali ide. Mungkin di sini lebih
perubahan tahun lalu ya, 2 tahun yang lalu. Ya, nah jadi bisa kita menyesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan murid saat ini. Apabila dirasa visi itu sudah mencerminkan, sudah relevan, juga tidak harus dilakukan perubahan. Jadi tidak memaksakan. Kalau ketika visi itu masih relevan, tetap dipertahankan bersama. Betul kata Ibu Kota tadi bahwa visi itu jangan terlalu panjang. Ya. Visi itu tadi sudah simple, sudah pas menurut saya. Mungkin yang karakter apa tadi itu? Karakternya mungkin dispesifikkan atau di sini tadi ada budaya positif kalau nggak salah gitu ya, atau mau masukkan unsur-unsur apa namanya penguatan program pelajaran Malaysia apa gitu. Terus di sini tadi sudah itu belum mendiskusikan apa bentuk kegiatan yang bisa kita lakukan bersama orang tua, guru dan staf gitu untuk mencapai misi. Jadi dianggap tetap relevan kan visi ini. Nah, apa yang usaha yang kita lakukan untuk kolaborasi apa yang kita tingkatkan? Artinya target kita untuk mencapai misi ini. Tadi sudah dibahas ketika beriman dan bertakwa sudah ada tadi apa doa bersama Yaskinan gitu kan. Kemudian berkarakter ini yang bisa berkarakter ini seperti apa ya? 5S itu ya. Bukan hanya di muridnya, gurunya, orang tua, KS, ya, staf, semua warga sekolah. Jadi kita bukan hanya menuntut murid berkarakter, tapi kita semua, gitu. Inovatif, inovatif terutama guru, ya. Apa saja bentuk inovatif yang bisa kita lakukan? Bukan secara individu, bisa juga membangun tim kolaborasi, gitu. Bukan hanya di sekolah ini, bisa juga dengan sekolah di luar. Kemudian memenuhi standar mutu, juga ya standar mutunya mungkin seperti apa, dan berbudaya bangsa ini mungkin cukup general gitu ya, budaya bangsa itu seperti apa gitu. Nah ini menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing sendiri apa yang ditekankan. Oke, jadi langkah-langkahnya sudah ada, mungkin diikutkan saja. Visinya masih relevan ya. Ketika ada masukan tambahan yang ingin dilakukan ditambah silakan dilanjutkan komunikasi dengan kepala sekolah nantinya. Ya. Sama di sekolah saya juga cukup lama, tahun kemarin ada perubahan gitu. Ya, jadi nggak harus setiap tahun. Nah, tetapi ketika kita ingin berubah visi seperti inilah kronologi prosedurnya. Kita mengundang semua warga, kita mengundang ibunya, baru kita ke kepala sekolah dan pembina. Oke, terima kasih Bapak Ibu Arista sudah mau mendengar